semuanya udah duduk manis manja sambil bersantai di depan layar televisi Anda. Iya, karena saya Kak Rose akan menjadi teman Anda untuk berumpi No Secret. Hari ini kita kedatangan lagi ada Regina di sini dan tadi kan udah kita lihat tuh teasernya ya. Dan kemarin itu Regina sudah dilaporkan katanya oleh Farhad Abbas terkait kasus dianggap kamu berbohong, menipu. Kamu katanya menikah sama dia, kamu nggak ngaku kalau kamu ternyata masih menikah dengan Ila. Oke, nanti kita bahas, tapi kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Kisru hubungan Regina dan Farhad Abbas kembali memasuki babak baru. Kali ini Farhad mengaku juga selama menikah dengan Regina, dirinya sempat mengalami KDRT yang dilakukan oleh Regina. Dalam rekaman tayangan video tersebut terlihat Regina yang emosi sampai menarik baju Farhad hingga naik ke atas meja ketika mengetahui Farhad tengah merekam semua adegan tersebut. Farhad juga menyebut Regina begitu obsesi ingin menjadi penyanyi, padahal menurut Farhad suara Regina begitu pas-pasan. Kemarin Regina dilaporkan ke polisi oleh pihak Farhad lantaran dianggap berbohong tentang statusnya yang masih menjadi istri sah Ilal saat menikah siri dengan Farhad. Atas dasar itulah Farhad berniat meminta kembali mahar yang diberikannya senilai 4 miliar rupiah. Setelah aksi umbar aib tersebut, Regina sempat menyatakan tidak menyesali pernah menikah dan hidup bersama Farhad. Dan bahkan Regina menganggap jika Farhad adalah satu-satunya pria yang benar-benar mampu membuatnya merasakan gilanya sebuah cinta. Lalu, ada apa dengan Regina dan Sami Simorangkir? Benarkah Farhad tidak tahu status Regina sebelum menikahinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Ini ada banyak sekali tuduhan dan tudingan gitu. Kita akan urai satu persatu ya. Termasuk Regina juga katanya punya foto yang menjadi bukti juga bahwa KDRT juga terjadi terhadap Regina, begitu ya. Ini kita mau minta Regina untuk mengklarifikasi. Ini ada satu pernyataan dari pihak Farhad Abbas ya, yang mau kita klarifikasi. Dan berikut cuplikannya. Jadi insya Allah hari Senin kita dan Farhad akan melaporkan Regina karena di Bogor. Untuk apa? Pendudukan apa? Pasal penipuan. Penipuan? Penipuan. Apa yang ditipu oleh Regina? Karena ternyata pernikahan mereka itu tidak sah. Ketika menikah pertama, itu Regina dia mengaku sebagai istri siri dari saudara Ilal. Ilal ini juga teman saya. Iya. Lalu kemudian pada faktanya 2015 bulan Juni tanggal 14 ada putusan dari pengadilan agama. Berarti menikahnya yang bukan siri. menyatakan bahwa bercerai antara Regina dengan Ilal. Istri lagi. Artinya selama proses bersamanya Pak Farhad dengan Regina itu penuh dengan kepalsuan. Palsu cintanya, palsu suratnya. Oke, nah ini kita mau tanya ke Regina. Ini benarkah seperti itu begitu ya? Dan Farhad nggak tahu bahwa kamu adalah istri sahnya Ilal. Aduh, sebelumnya aku minta maaf karena suaranya agak serak-serak basah. Serak-serak basah ya. Jadi gini, gimana dia nggak tahu saya ini siapa? Kan apa di amnesia yang menjadi kuasa hukum saya pada saat saya bercerai dengan Ilal kan Farhad Abbas. Dia lupa satu hal, yang sidang selama saya bercerai dengan Ilal kan Farhad Abbas. Kok lucu, seorang pengacara tidak tahu masalah kliennya, terlalu mengada-ngada kalau bagi saya. Oh, jadi perceraian kamu dengan Ilal di pengadilan agama, yang menjadi pengacaranya Farhad Abbas. Sekarang dia bilang saya menipu dan dia nggak tahu. Sekarang kita balik aja ke publik, kira-kira yang mengada-ngada yang mana? Oke, itu satu ya. Jadi satu. Terus pertanyaan saya selanjutnya. Jadi Farhad tahu ketika dia menikahi kamu secara siri, kamu masih secara hukum terikat pernikahan dengan Ilal, dia tahu? Sekarang gini, saya flashback lagi. Saya bercerai dengan Ilal itu sudah 1 tahun, Lebaran hari kedua tepatnya. Dan itu sudah ada kesepakatan bersama. Itu perceraian secara apa? Secara agama. Secara agama. Secara agama. Pada saat itu kan memang itu belum diproses, ya kan? Karena udah ada kesepakatan di situ. Tiba-tiba yang menjadi kuasa hukum saya pada saat itu Farhad Abbas. Ada sampai sekarang surat kuasa masih saya simpan, ya kan? Karena saya tahu suatu saat ini orang seperti apa.
Sekarang dia bilang tidak tahu saya bercerai dan tidak tahu saya sebagai apa. Kan lucu, berarti selama ini yang sidang di pengadilan siapa dong? Hantu apa siapa, saya nggak ngerti. Oke, jadi kalian menikah itu berdasarkan bahwa sudah ada surat kesepakatan bahwa sudah bercerai secara agama. 1 tahun yang lalu. Jadi Farhad pun dengan keadaan itu dia menikahi kamu dengan sadar ya? Oh, sangat dengan sadar. Sekarang saya ini orang yang sangat awam hukum. Dia sangat mengerti hukum. Pengacara kondang. Oh, jadi istilahnya gini, Farhad tahu, kalau dari versi kamu, Farhad tahu kamu secara hukum masih menikah dengan Ilal, Ya, sangat tahu lah. tapi dia memutuskan untuk menikahi dengan sangat tahu kamu. Dan sangat sadar karena dia yang menjadi kuasa hukum saya. Sebenarnya ngajak nikah duluan siapa, kamu apa dia sih? Ya mana gue sih, selama ini kan bisa ketahuan. Nanti kalau gue ngomong salah lagi. Ya udah, aku nggak perlu ngomong seperti itu. Yang pasti kondisinya begitu. Maksud saya gini, bolehlah kita berpisah, tapi juga jangan lupa gitu. Toh walaupun saya belum on mungkin masalah hukum ya, tapi kan kita mengerti dia itu sebagai kuasa hukum saya. Tapi kan tujuannya dia adalah, ujung-ujungnya adalah dengan landasan itu, maka dengan landasan bahwa kamu berbohong mengenai status kamu, maka dia meminta kembali maharnya. Jangan, sekarang gini, ini ada beberapa WhatsApp di saya. Jadi intinya cuma satu. Dia selalu bilang, pokoknya gue nggak peduli lu menang, lu tuh menang atau kalah, yang penting gue gugat lu perdata biar lu capek dan duit lu habis. Itu perkataan Farhad yang diucapkan saya melalui WhatsApp. Dan waktu dulu saya menikah dengan dia, itu yang selalu, yang sedang kasusnya berjalan ini, nah dia selalu begitu, nggak apa-apa, itu orang mau gue gugat perdata, minimal dia capek dan jadi tergugat. Jadi memang mindsetnya selalu ingin biar ditampilkan di media Farhad menggugat. Nah, jadi tunggu. Iya, maksudnya yang berkasus sekarang ini adalah mantan istrinya? Bukan, yang sedang berjalan lah. Yang sedang berjalan? Dengan seorang musisi. Oh, dengan seorang musisi itu. Karena dia soalnya kasus hukumnya banyak yang sedang berjalan. Nah itu ya, sebelumnya suka bilang begitu. Jadi kalaupun mungkin itu terjadi pada saya anggap ya saya udah tahu track recordnya. Jadi intinya pokoknya mau menang mau kalah. Mau menang mau kalah, yang penting Regina capek bolak-balik pengadilan dan uangnya habis biar pengacara. Semua masih saya simpen kok gitu. Jadi bagi saya memang orang ini tidak senang lihat orang bahagia. Tapi gitu. modusnya dia, bukan modus ya, maksudnya untuk meminta lagi mahar. Sekarang apa gini, ini? kalau untuk itu saya bisa ngomong di sini. Pada saat menikah dengan saya, makanya saya bilang saya tahu siapa dia. Dia selalu dengan bangga, tahu nggak sih yang mantanku yang ini aku ambilin lagi loh, ininya itunya. Dan memang selalu cerita dengan berbangga hati, setiap udah gue ambilin lagi. Jadi memang saya dari awal, saya bilang dari awal saya tahu siapa pasangan saya, tipenya seperti apa. Mantan yang mana nih yang diambil ya, lagi? yang adalah saya nggak perlu cerita di sini. Cuman dan dari awal dia selalu bercerita itu pada saya. Padahal dia tidak sadar, secara tidak langsung dia mengajari saya bahwa oh berarti memang karakternya seperti itu. Kalau memberi sesuatu, kalau udah selesai ya ambil. Gitu. Nggak, dia cerita itu satu mantan atau mantan-mantan? Ya mungkin saya nggak perlu cerita di sini, ada beberapa lah. Oh, ada beberapa ya. Oke, baik.